Oke, baik. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung dalam edisi khusus Mari Belajar Alkitab bagi teman-teman yang menyaksikan melalui YouTube. Ini adalah merupakan acara perayaan Natal komunitas Mari Belajar Alkitab dan sebagaimana biasanya pertemuan kita diadakan 1 bulan 1 kali via Zoom. Dan selamat mendengarkan, selamat bergabung dan kami berharap suatu hari teman-teman bisa bergabung dengan kami secara langsung juga dan selamat datang, selamat bergabung dengan teman-teman yang ada bersama-sama merayakan Natal pada hari ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan mengenai tema ini ya. Tema bagaimana Tuhan itu, Natal itu bukan hanya sekedar saya mendapatkan hadiah, tetapi Natal itu pada dasarnya merupakan satu harapan. Harapan untuk satu perubahan. Bagian Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini itu diambil dari dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Saya tidak akan bacakan sekarang, nanti saya akan bacakan waktu kita melakukan pembahasan untuk bagian ini. Nah, Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 ini kita mungkin bisa bagi di dalam 4 bagian utama. Ya, strukturnya itu terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu berbicara mengenai Mesias. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, itu bagian pertama. Dia berbicara mengenai Mesias, siapa itu Mesias, dan apa yang menjadi pekerjaan dari Mesias. Hal yang kedua atau bagian kedua dari Yesaya 61 ini adalah di dalam ayat 4 sampai dan ayat yang ketujuh. Ini berbicara mengenai umat Tuhan. Ya, umat Tuhan. Umat Tuhan ini akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu. Kamu di sini adalah umat Tuhan. Ya, sebagai gembala kambing dombamu, orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Dan bagian terakhir, ayat terakhir daripada bagian yang kedua ini, dikatakan sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Itu bagian yang kedua. Bagian pertama bicara mengenai Mesias, siapa dia, apa yang dilakukan. Bagian kedua berbicara mengenai umat Tuhan, siapa itu umat Tuhan, dan apa yang akan dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, bagian yang ketiga itu berbicara nih perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan perjanjian ini nanti kita akan lihat ini disebut sebagai satu perjanjian yang abadi dan perjanjian yang bersifat unilateral, satu pihak. Ini mulai dari ayat yang ke-8 sampai dan ayat yang ke-9. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini berbicara mengenai perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan dengan umatnya. Dan bagian yang terakhir daripada kitab dari pasal ini itu berbicara mengenai respons dari umat Tuhan terhadap perjanjian Tuhan kepada mereka.
Ya, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan bangsa-bangsa. Bagian yang pertama itu berbicara mengenai Tuhan, berbicara mengenai Mesias. Bagian kedua itu berbicara mengenai umat dari Mesias itu, yaitu mereka menyambut Mesias. Bagian yang ketiga berbicara mengenai bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian, berjanji kepada umatnya. Dan bagian yang keempat itu adalah respon, tanggapan dari umat Tuhan kepada perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, oleh Mesias kepadanya. Nah, kita lihat dalam ayat-ayat ini. Bagian pertama itu berbicara mengenai Mesias. Siapa itu Mesias? Bagi kita barangkali Mesias itu tidak terlalu banyak artinya. Tapi bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu, Mesias itu adalah sesuatu yang penting karena mereka menantikan kedatangan Mesias. Ya. Nah, siapa yang menjadi Mesias itu? Bagian pertama, ayat yang pertama di dalam pembacaan kita di dalam pasal 61 ayat 1 di sini mengatakan roh Tuhan itu ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Di sini Mesias memperkenalkan diri sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Dan yang kedua, dia mengatakan ia telah mengutus aku. Jadi Mesias ini adalah kuasanya itu bukan dari dirinya sendiri, kuasanya bukan dari kemampuannya sendiri, bukan dari kehebatannya sendiri, bukan dari apa yang dia punya, tapi kuasanya ini berasal dari Tuhan. Mesias ini bukan mengangkat dirinya sendiri. Mesias adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan dan datang dengan kuasa Tuhan, datang dalam nama Tuhan. Dia dipilih, dia diangkat, dan diberikan misi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, bagian berikutnya itu berbicara mengenai dia datang itu untuk siapa? Ya, Roh Tuhan Allah ada padaku. Mengapa? Mengapa Roh Tuhan ada padaku? Karena Dia telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku. Nah, sekarang misi dari Mesias itu, apa yang mau dilakukan oleh Mesias itu? Dalam ayat 1 sampai dan ayat yang ketiga dari Yesaya 61, membicarakan 5 aspek dari misi dari Mesias. Yang pertama itu adalah bahwa Mesias datang untuk melayani orang-orang yang di dalam keadaan sengsara. Ya, ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang sengsara. Yang kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Ini misi yang kedua, sasaran pelayanan yang kedua. Yang ketiga di sini, di dalam ayat yang pertama bagian ketiga adalah untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan tetap dalam ayat 1 yang terakhir, kepada orang-orang terkurung, kelepasan dari penjara. Orang-orang yang ada di dalam penjara. Dan yang terakhir di sini adalah kepada orang-orang yang berkabung di dalam ayat yang kedua. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, dan seterusnya. Kita lihat di sini 5 aspek, 5 kelompok orang yang menjadi sasaran pelayanan dari Mesias, menjadi misi dari Mesias, menjadi orang-orang yang bagi mereka Mesias itu datang dan Mesias itu mau melayani. Kuasa yang dia punya, urapan yang dia punya itu bukan untuk kemuliaannya sendiri di dalam pengertian bahwa dia datang supaya dia dipuji, dia datang supaya dia diagungkan. Tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita di sini Mesias datang adalah karena di dalam dunia ini ada orang-orang yang mengalami kesengsaraan.
Di dalam dunia ini ada orang-orang yang hatinya itu hancur. Di dalam dunia ini ada orang-orang yang disebut menjadi tawanan, terikat, tidak bisa bebas. Ada orang-orang yang terkurung dalam penjara, baik itu penjara secara emosi, penjara secara fisik, penjara secara rohani, dan orang-orang yang dikatakan menangis, orang-orang yang berkabung. Bagi orang-orang seperti inilah Mesias itu datang. Mesias datang bukan untuk menerima penyembahan. Mesias datang bukan untuk supaya dia dipuji, bukan supaya dia itu ditinggikan, diangkat-angkat, bukan. Dia datang adalah untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang bisa dikatakan selalu merasa saya sudah tidak punya harapan lagi. Orang-orang yang sengsara, orang-orang yang hatinya hancur, orang-orang yang dikatakan menjadi tawanan, mereka terkurung, mereka berkabung. Mesias diutus dengan kuasa Tuhan untuk datang kepada orang-orang itu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan kata lain, kalau kita ringkaskan di sini, saudara, Mesias itu datang. Pelayanan dari Mesias itu adalah satu hal, yaitu dia datang untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, memberikan harapan yang baru, memberikan perubahan, menghasilkan perubahan, tetapi bukan untuk semua orang. Dia datang menghasilkan perubahan di sini adalah untuk orang-orang yang bersedia menerima dia. Dan ini penting. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dan ayat yang ketiga, saudara, Mesias datang itu spesifik. Bukan untuk semua orang, sekali lagi. Bukan universal, di mana Mesias datang, otomatis semua orang akan berubah. Tidak. Untuk bisa menerima perubahan itu, untuk bisa mendapatkan harapan itu, untuk bisa hidupnya supaya berubah, orang itu harus menerima, harus bersedia menyambut. Nah, kepada orang-orang yang bersedia menyambut Mesias itu, dijanjikan bahwa mereka akan mempunyai dan akan menerima, akan merasakan suatu kehidupan yang baru. Kehidupan mereka dulu sebelum Mesias datang, sebelum mereka menerima Mesias, dan sesudah mereka menerima Mesias, kehidupan mereka itu akan berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita masuk ke dalam bagian kedua. Ya, mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7, apa yang terjadi dengan orang-orang yang menerima kedatangan Mesias itu? Orang-orang yang menerima kedatangan Mesias itu, mereka menyambut Mesias itu yang pertama di dalam ayat 4. Kita lihat bahwa uh, hidup mereka itu akan berubah ya. Dalam dalam yang keempat itu memberitahukan kepada kita, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Hidup mereka itu akan berubah. Oke. Yang kedua adalah bahwa identitas mereka itu akan berubah. Ayat yang kelima. Orang luar ayat yang kelima ya, kelima dan enam. Orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Nah, lihat di sini, orang-orang yang menerima Mesias itu, menerima karya Mesias itu, hidup mereka itu akan berubah, mereka akan dipulihkan, dan mereka akan punya identitas yang baru. Yang menarik di sini adalah bahwa kamu, ayat yang ke-6, kamu akan disebut imam Tuhan. Dan ini menarik, bagi kita sekarang barangkali kita bisa katakan ya biasa saja disebut imam Tuhan. Alkitab dalam Perjanjian Baru mengatakan kita semua imamat rajani. Tetapi kalau kita ingat konteks pada zaman itu, imam itu adalah satu kelompok yang elit. Kelompok yang terpisah, hanya suku Lewi. Pada zaman Yesaya, hanya suku Lewi yang boleh menjadi imam. Jadi sekarang bayangkan apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel waktu mereka mendengar kabar bahwa kedatangan Mesias itu akan menghasilkan perubahan yang begitu drastis, di mana semua orang sekarang akan menjadi imam Tuhan. Mereka akan melayani Tuhan. Mereka menjadi hamba Tuhan. Ini satu perubahan yang revolusioner sekali. Nah, yang terakhir di dalam ayat yang ke-7,
Kita diberitahukan bahwa mereka ini akan menikmati berkat dari Tuhan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, maka kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat umat Tuhan hidupnya itu akan berubah. Ya, kehidupan mereka akan berbeda dari dulu. Mereka mendapatkan identitas baru, mereka akan punya cara hidup yang berbeda. Nah, sekarang kita melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bagian yang ketiga dari pasal 61 dari kitab Yesaya ini. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi latar belakang dari perubahan ini? Dikatakan sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan, aku akan memberikan upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Nah, perhatikan dalam ayat 8 tidak dikatakan kita, ya. Tidak dikatakan kita. Biasanya kalau kita melakukan perjanjian itu selalu dua pihak. Ya, saya bersedia melakukan ini kalau pihak yang kedua itu bersedia melakukan sesuatu. Atau kalau pihak yang kedua bersedia melakukan sesuatu, saya akan bersedia untuk melakukan hal yang kita janjikan itu, yang kita sepakati itu. Perjanjian biasanya itu dua orang dan biasanya timbal balik. Itu yang umum. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjanjian ini, saudara, perjanjian ini tidak bersifat bilateral. Perjanjian ini bersifat unilateral dan perjanjian ini adalah sesuatu yang tidak bisa berubah, disebut dengan perjanjian abadi. Mengapa demikian? Karena dasar dari perjanjian itu adalah sifat Tuhan itu sendiri. Ya, pertama-tama di sini dikatakan, "Aku Tuhan mencintai hukum, aku membenci perampasan dan kecurangan." Lebih dahulu digambarkan siapa Tuhan itu dan digambarkan apa yang menjadi sifat, apa yang menjadi atribut Tuhan. Perjanjian yang Tuhan lakukan dengan umatnya itu bukan karena Tuhan membutuhkan sesuatu dari umatnya, bukan karena Tuhan menginginkan sesuatu, bukan karena umat Tuhan atau manusia bisa menambah sesuatu kepada Tuhan. Tidak. Perjanjian ini bukan karena Tuhan ingin manusia itu melakukan sesuatu, bukan. Perjanjian ini adalah berdasarkan sifat Tuhan, berdasarkan karya Tuhan itu sendiri, dan bersifat unilateral, satu pihak, tetapi mengikat kepada kedua belah pihak. Yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan itu adalah menerima perjanjian itu. Dan perjanjian ini, kalau kita katakan meterainya itu adalah sifat Tuhan itu sendiri. Dan karena Tuhan tidak berubah, maka apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan berubah dan akan bersifat abadi. Dan bagian apa namanya, isi perjanjian ini adalah bahwa umat Tuhan itu akan diberkati dan mereka menerima berkat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi melalui berkat itu mereka akan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan di sini bukan dalam pengertian mereka akan menyanyi. Bukan dalam pengertian mereka akan berteriak-teriak puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, bukan. Tetapi memuliakan Tuhan di sini dalam arti melalui apa yang terjadi pada mereka. Orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dikatakan di situ, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang saudara, waktu kita bicara memuji Tuhan, kita bicara mengenai kita memuji Tuhan. Dan itu bagus. Itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang kita perlu lakukan. Tetapi Alkitab seringkali berbicara, saudara, bahwa melalui kehidupan kita, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, pujian yang terbesar itu bukan kita yang memuji Tuhan, tetapi yang paling penting lagi adalah bahwa melalui apa yang terjadi pada kita, orang-orang itu bisa melihat. Lihat ayat ke-9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Di sini, saudara, ada satu konsep yang di dalam Alkitab itu selalu dipasang bertolak belakang. Antara bangsa-bangsa di sini merujuk kepada kelompok orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang masih menyembah kepada Allah yang lain. Ya, dikatakan kamu dan keturunanmu, orang-orang yang menjadi milik Tuhan, orang-orang yang menerima Mesias itu di dalam kehidupan mereka, yang hidupnya diubah,
Mereka ini akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain dan orang akan mengatakan, coba lihat orang-orang ini, orang-orang menjadi umat Tuhan, ya. Orang-orang lain dikatakan semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, bagian yang terakhir kita berbicara di sini mengenai lalu bagaimana respon umat Tuhan terhadap perjanjian Tuhan ini. Ayat yang ke-10 mengatakan, dan di sini bersifat pribadi. Ya, di sini bersifat pribadi. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, di sini muncul kata aku. Aku di sini berbeda dari aku yang ada di dalam ayat-ayat sebelumnya. Aku di dalam ayat yang sebelumnya itu berbicara mengenai Mesias. Aku di dalam ayat yang ke-10 di sini berbicara mengenai umat Tuhan, bicara mengenai orang yang menerima Mesias itu. Dan penerimaan terhadap Mesias bukan secara kelompok. Itu sebabnya di sini dikatakan aku, pribadi, saya, bukan sebagai kelompok. Mesias datang kepada untuk memberitahukan kabar-kabar sukacita, membebaskan orang tawanan, melayani orang-orang yang remuk hatinya. Mesias datang untuk mengubah kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara dan saya, kita perlu menyambut secara pribadi. Karya Tuhan itu bukan hanya karya Tuhan di dalam komunitas, di dalam satu kelompok. Kita perlu ada dalam satu kelompok, tetapi pekerjaan Tuhan itu harus kita sambut dan kita harus responi secara pribadi, secara individu. Itu sebabnya ayat 10, responnya itu mulai dengan apa? Aku. Respon yang benar adalah aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Saudara lihat konteksnya di sini. Saya sekarang ada di dalam Tuhan. Di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Mengapa bersuka cita? Ayat 10 memberitahukan di sini kepada kita, kita bersuka cita karena apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam umatnya, di dalam kelompok orang-orang yang menyambut dia, yaitu terdiri dari orang-orang yang secara pribadi satu persatu menyambut dia, menerima dia, bersedia mengizinkan Mesias itu bekerja di dalam hidupnya. Dan itu di dalam diri orang-orang percaya. Ayat yang ke-11 memberikan pada kita aspek yang berbeda. Aku bersuka cita karena kenapa? Ternyata Tuhan itu bukan hanya bekerja di dalam diri saya, tapi juga Tuhan bekerja melalui saya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui umatnya? Sebab bumi, seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Nah, saudara, kalau kita tinggal di Indonesia, ya, Indonesia itu negara yang subur, negara yang bisa dikatakan secara alam itu kaya raya. Dulu tuh ada lagu yang mengatakan kolamnya itu seperti susu, ya. Kalau buang kayu saja itu langsung jadi tanaman bisa tumbuh dengan bebas. Saya di Amerika sayangnya tidak seperti itu. Kami di sini segala sesuatu itu dipengaruhi oleh musim. Kami sementara menanam sekarang mempersiapkan taman, ya, backyard kami, taman kami itu kami lagi persiapkan untuk mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan nanti bulan Februari atau bulan Maret begitu masuk mulai musim semi, mulai ada bunga yang tumbuh. Sekarang ini di banyak tempat yang kami pergi di mana di belakang rumah juga di taman itu pohonnya itu gundul, ya, cuman ranting-rantingnya doang, daunnya itu semua di tanah, nggak ada bunga, ya, sepi. Yang suka bunga siap-siap bayar lebih mahal, musim dingin cari bunga tuh susah. Nah, supaya dia bisa tumbuh, bunga itu bisa tumbuh waktu bulan Maret. Tumbuh itu dalam arti mulai muncul daunnya. Beberapa jenis tanaman itu mesti ditanam sekarang. Oke? Karena, nah saya nggak tahu, kalian yang di Indonesia apakah terbiasa dengan yang seperti itu. Ada beberapa macam bunga di sini, itu nggak boleh sekedar ditanam begitu saja. Dia mesti dibiarkan di dalam tanah, dia dingin dulu, ya. Sesudah dia dingin,
Baru setelah beberapa bulan, panas matahari mulai muncul, lalu hujan mulai turun, dia mulai tumbuh, mulai keluar. Makanya disebut musim semi. Di mana rumput itu mulai muncul kembali, tanaman itu mulai muncul kembali, dan mudah-mudahan bulan April bunganya sudah mulai keluar. Yang saya mau gambarkan itu begini, saudara. Tuhan bekerja di dalam diri kita, itu seringkali seperti musim semi, seperti musim dingin. Tidak ada kelihatan apa-apa. Tapi Tuhan sementara bekerja di dalam diri kita, benih yang ditanam itu ada dan sementara dikasih makan, sementara bertumbuh, dan kemudian ketika tiba waktunya, dia mulai keluar. Pada waktu itu orang baru sadar, oh ternyata di sana ada tanamannya. Kami di rumah ya begitu. Potnya, tanaman tempat tanaman itu kelihatan kosong, cuman tanah doang, nggak ada apa-apanya. Kadang kalau nggak dikasih tanda, kita lupa apa sih yang kita tanam di sini. Tetapi kemudian setelah musim semi tiba, mulai muncul baru kita sadar, oh iya ya, kirain itu tempat kosong, ternyata ada tanamannya. Kehidupan orang Kristen itu seperti itu, saudara. Ayat yang ke-11 itu mengatakan seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Dengan kata lain, melalui kehidupan kita, melalui apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, orang lain waktu melihat kita, orang lain akan memuji Tuhan, orang lain akan mengikuti Tuhan. Tuhan bekerja itu bukan hanya di dalam diri kita, tapi Tuhan juga bekerja melalui kita untuk menyentuh kehidupan orang banyak. Nah, dua hal yang saya ingin share kepada kita sebagai aplikasi, sebagai pelajaran. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Mesias yang dibicarakan dalam Yesaya pasal 61 ini dipenuhi di dalam Tuhan Yesus. Kitab Lukas memberitahukan, suatu hari Yesus pergi ke sinagog, dia masuk ke dalam sinagog, dan kemudian diberikan bagian Alkitab untuk dibaca, dan bagian Alkitab itu adalah Yesaya pasal 61. Kemudian dia membuka bagian itu, waktu itu berupa gulungan, dia membuka gulungan itu, dan dia membaca apa yang dicatat di dalam ayat 60, pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kemudian dikatakan di dalam Lukas, Yesus menutup gulungan itu dan kemudian dia melihat orang-orang dalam sinagog dan berkata, hari ini apa yang dinubuatkan dalam Yesaya digenapi di dalam diriku. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Nah, kedatangan Mesias ini dia adalah membawa kelepasan kepada orang-orang tawanan. Dia membawa kelepasan kepada orang-orang yang dari penjara. Dia memberitahukan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Tuhan kita, pengampunan dosa. Ya. Utang yang sudah dipegang, dibawa dengan lama, itu dibebaskan. Itu gambaran yang diberikan. Penghapusan hutang. Ya, dan pembaharuan kehidupan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Di sini kita melihat Natal itu bukan cuma sekedar satu perayaan di mana pada hari itu kita senang-senang. Tapi Natal itu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pengampunan. Kita berdosa barangkali. Kita mungkin ada melakukan sesuatu yang kita sesali. Banyak orang Orang Kristen, saudara, hidupnya itu dibelenggu oleh dosanya sendiri. Iblis seringkali berbisik di dalam diri kita, mengatakan pada kita, kamu tuh tidak layak melayani. Kamu tuh tidak layak untuk bersaksi. Kamu tidak layak bekerja bagi Tuhan. Coba hidupmu kayak dulu. Kamu tuh kotor sekali. Kamu tuh najis. Kamu itu tidak berhak bekerja bagi Tuhan. Siapa kamu? Kamu kan orang berdosa. Betul, saudara. Kalau saudara seperti saya, kita masih bergumul dengan dosa. Itu sebabnya kita setiap hari kita datang pada Tuhan, minta Tuhan mengampuni dosa kita. Itu sebabnya kita membutuhkan komunitas orang-orang Kristen untuk bisa saling mendukung dengan kita supaya kita bisa hidup makin suci. Tapi satu fakta yang kita hadapi, yang kita uh, terima, yang kita akui bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita tetap bisa jatuh dalam dosa. Kehidupan kita setiap hari adalah satu kehidupan yang kita harap menjadi makin lama makin suci. Tetapi iblis sering kali datang kepada kita dan mengatakan, kamu
tidak layak. Saya tidak tahu apa yang menjadi belenggu bagi kita. Saya tidak tahu kita ini terkurung oleh apa. Saya tidak tahu kita ini punya beban apa yang menekan kita, yang membuat kita tidak berani berdiri tegak dan menjadi saksi Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Kita merasa tidak layak, kita merasa saya tidak bisa. Bukan hanya karena tidak mampu saya, bukan hanya karena saya tidak punya keahlian, tetapi juga sering kali karena saya merasa saya ini berdosa. Siapa sih saya? Tuhan mengatakan dia datang, Natal mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk melepaskan kita dari belenggu dosa ini. Bukan hanya dosa yang dulu, tetapi juga rasa bersalah karena dosa itu. Dalam pengertian bahwa iblis seringkali memakai itu untuk mengikat kita, membelenggu kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kehidupan kita tidak punya sukacita. Setiap kali kita mau memuji Tuhan, Tuhan katakanlah, "Lah, kamu itu siapa? Masa cuma segitu aja kami bersyukur? Kamu kan banyak berbohongnya, kamu kan banyak dosanya, kamu kan banyak yang nggak benernya. Diem, jangan banyak ngomong. Jangan menjadi orang munafik." Banyak kali, saudara, di dalam kehidupan kita, kita penuh dengan tangisan. Alkitab mengatakan dia datang untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yang kepalanya itu penuh dengan abu, dikatakan akan diberikan perhiasan. Dari debu diberikan untuk menjadi sesuatu yang indah. Saudara-saudara, dikatakan di situ minyak untuk pesta sebagai ganti kabung. Nyanyian puji-pujian. Ganti semangat yang pudar. Saya tidak tahu, saudara, kita itu bagaimana. Mungkin saja kita berada dalam situasi di mana kita merasa sudah capek melayani. Toh tidak ada hasilnya. Mungkin kita merasa saya melayani namun toh ternyata kehidupan saya tidak lebih baik dari orang lain. Iblis seringkali memakai kita, iblis seringkali menuduh kita, iblis seringkali menggunakan itu membuat kita tidak efektif. Tuhan katakan melalui dia, ketika kita bersedia menerima dia, bukan hanya sebagai juru selamat, tapi mengizinkan dia untuk mengubah, memperbaharui hidup kita. Kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang baru. Kedatangan Yesus membawa kelepasan, pengampunan dosa, dan pembaharuan bagi siapa saja yang bersedia menerima dia. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat di sini adalah bahwa saudara dan saya itu diperbaharui oleh Tuhan bukan hanya untuk diri kita, tapi kita dipakai untuk menjadi agen perubahan di dalam komunitas kita dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dan saya dipanggil supaya melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa keluar, kita bisa menyentuh orang banyak, kita bisa memberikan contoh kepada mereka, membawa harapan kepada mereka. Kesaksian-kesaksian yang tadi kita dengar, kalau saya bisa sarikan, itu satu hal yang dari beberapa saudara yang tadi berbicara, yaitu bahwa Tuhan memakai kita di dalam keadaan kita masing-masing, dalam situasi kita masing-masing, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain yang sering kali kita tidak sangka, sering kali kita tidak sadar. Yang penting kita sensitif. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan, Tuhan Yesus sudah mengatur, dia menyembuhkan terlebih dahulu, bukan supaya kita kelihatan hebat, tetapi karena Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, Natal mengingatkan saya dan saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya harap pada Natal ini, saudara bersama dan saya, kita berdoa, Tuhan, bagaimana caranya? Apa yang saya bisa lakukan dalam rangka Natal untuk bisa menjadi berkat bagi sesama saya, untuk bisa memberikan harapan bagi sesama saya? Zaman sekarang, saudara, ini adalah zaman di mana banyak orang hidup di dalam keramaian, tetapi hatinya itu sepi. Banyak orang punya banyak teman di Facebook atau di Instagram atau di mana, tetapi dalam sehari-hari dia tidak ada orang yang dia bisa ajak bicara. Mungkin saudara kita dipanggil untuk menyentuh orang-orang seperti itu. Satu hal yang saya lakukan pada Natal ini adalah menghubungi orang-orang yang mungkin selama ini saya sudah cukup lama tidak kontak, hubungi mereka dan tanya bagaimana keadaan mereka, bagaimana situasi mereka. Dan waktu saya lakukan itu mulai dari beberapa waktu yang lalu,
Tahu-tahu saya mendapat kabar orang yang selama ini saya lihat di media sosial hidupnya itu seperti penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, sukses, diwawancarai di mana sini, muncul di TV di sana sini, ketemu dan pejabat di sana sini. Ternyata di dalam kehidupannya itu penuh dengan masalah. Tuhan mau memakai saudara untuk bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar saudara, untuk mengubah kehidupan mereka, untuk menolong mereka, untuk melihat bahwa Tuhan masih mencintai mereka, untuk menyentuh hidup mereka supaya mereka tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saya harap saudara Natal ini menjadi Natal di mana kalau saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, ini menjadi kesempatan di mana saudara datang pada Yesus mengatakan, saya sudah lama tahu tentang Yesus, tetapi saya belum punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara seperti itu, saya mengundang saudara nanti. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi. Masuk dalam hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara itu berada dalam satu situasi di mana iblis selalu berusaha menjatuhkan saudara, mengatakan, kamu berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak pantas melayani Tuhan. Kita bisa datang pada Tuhan mengatakan, Tuhan sudah mengampuni dosaku. Tuhan sudah membersihkan saya. Tuhan sudah menghapuskan, mengubah saya. Dan saya sekarang adalah imam-imam Tuhan. Menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan, di mana Tuhan bekerja di dalam diri saya. Jangan biarkan apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi beban yang membebani kita, yang membuat kita tidak bisa bergerak, dibelenggu, ditawan. Mesias datang, Tuhan Yesus datang, membebaskan orang-orang yang tertawan. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada pembaharuan bagi saudara. Dan biarlah dengan demikian, saudara, kita juga menyentuh, mengelurkan tangan kepada orang lain. Bukannya menghakimi orang, bukannya menilai dan melihat orang lain buruk. Mereka mungkin di dalam dosa, saudara, berbuat kejahatan. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan mereka tidak punya harapan. Mungkin ini menjadi kesempatan bagi kita, saudara, mengelurkan tangan kepada mereka, menjangkau mereka. Supaya mereka tahu, mereka masih ada yang mencintai. Dan khususnya mereka tahu, ada Tuhan Yesus yang mencintai mereka. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami mohon Engkau kiranya menolong kami. Jikalau ada di antara kami yang belum mengenal Yesus secara pribadi, kiranya hari ini, siapapun yang mendengar ini, mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Jikalau kami masih terbelenggu oleh dosa, ampuni kami. Tolong kami supaya kami lepas dari cara hidup yang berdosa. Jikalau kami masih dibebani dengan rasa bersalah, Tuhan Engkau ubah hidup kami. Pulihkan kami, bebaskan kami. Supaya kami bisa melepaskan rantai-rantai masa lalu yang mengikat kami, yang membebani kami. Supaya kami boleh mengarah ke depan, berjalan ke depan. Mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pakai kami untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi alat untuk menjangkau orang-orang sekitar kami, memberikan harapan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, menolong mereka supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.